Om Swastiastu. Kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Semoga umat sedharma sekalian senantiasa dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Ide Sang Hyang Widi Wasa. Semoga pula apa yang telah dikerjakan pada hari ini memberikan hasil terbaik bagi kehidupan kita semua. Umat sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan berumah tangga, kita pasti pernah kedatangan seorang tamu yang berkunjung ke rumah kita. Kedatangan seorang tamu sudah barang tentu ada suatu maksud atau tujuan. Atau kita sendiri yang datang bertamu ke rumah orang lain. Dalam kitab Parasara Dharma Sastra, seorang tamu disebut dengan kata atiti, yang berarti pendatang yang berganti-ganti pada rumah seseorang. Dari pengertian tersebut, maka orang yang sudah pernah, selalu, atau sering datang ke rumah bukanlah seorang atiti, melainkan dapat disebut sebagai teman atau sahabat, atau bahkan saudara. Melayani seorang tamu adalah kewajiban bagi setiap kepala keluarga. Penerimaan atau pelayanan yang baik serta ramah kepada seorang tamu sangatlah memberikan pahala yang baik pula. Hal itu disebutkan dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra Adhyaya 3 Sloka 106 yang berbunyi, Nawai swayam tad asniad atitim yana bojayet danyam yasasya mayusyam swargyam ca atiti pujanam, yang artinya seorang kepala keluarga tidak boleh makan makanan yang enak tanpa menyuguhkan makanan yang sama kepada tamunya. Penerimaan tamu secara ramah memberi pahala kekayaan, kemasyhuran, hidup panjang umur, dan juga kedamaian keluarga. Berdasarkan sloka tersebut, maka sepatutnya lah kita, bila mana kedatangan seorang tamu, hendaknya senantiasa menerima dan melayani tamu dengan sebaik-baiknya. Sebab hal itu akan memberikan pahala berupa kemasyhuran, kekayaan, hidup panjang umur, dan kedamaian dalam keluarga. Kemasyhuran adalah melekatnya nama baik pada diri seseorang. Seseorang yang dikenal dengan nama baik, yang bersumber dari perilaku baiknya, sudah tentu akan berada dalam kehidupan aman dan tentram, yang memberikannya panjang umur dan kedamaian dalam keluarganya. Umat sedharma yang berbahagia, terkait dengan menerima tamu, dalam kesempatan ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang saya petik dari naskah-naskah Purana. Mari kita simak bersama dan semoga bermanfaat bagi kita semua.
bertahun-tahun yang lampau, tersebutlah sebuah hutan yang dipenuhi dengan pohon dewadaru. Dalam hutan dewadaru inilah tinggal banyak para maharsi dan istri-istri mereka. Para resi ini sangat taat memuja Siwa dan melakukan banyak tapasya yang hebat untuk menyenangkan hati Dewa Siwa. Akhirnya, sang dewa berkenan dengan doa dan tapasya para maharsi itu. Akan tetapi, Dewa Siwa ingin menguji para resi itu, dan oleh karena itulah beliau kemudian mengambil wujud yang buruk rupa dan datang ke hutan Dewadaru. Beliau tidak mengenakan pakaian, tubuhnya berwarna hitam pekat, dan matanya tampak sangat menakutkan. Para istri mereka mengikuti Dewa Siwa dalam wujud ini. Akan tetapi, para resi menjadi jijik akan tingkah laku mereka yang mengikuti orang buruk rupa itu. Mereka menggunakan berbagai jenis kata untuk menghina makhluk buruk rupa dan cacat yang sebenarnya adalah Dewa Siwa, sehingga beliau menghilang dari tempat itu. Para resi kemudian pergi dan melaporkan apa yang telah mereka lakukan kepada Dewa Brahma. Dewa Brahma lantas berseru, "Kalian benar-benar bodoh. Tidakkah kalian tahu apa yang telah kalian lakukan itu? Makhluk yang buruk rupa dan cacat itu adalah Dewa Siwa sendiri. Beliau hanya ingin menguji kalian, dan kalian gagal dalam ujian itu. Ia adalah tamu kalian, dan kalian memperlakukannya dengan sangat tidak baik. Seorang tamu adalah tamu, tanpa peduli ia tampan atau buruk rupa. Adalah kewajiban kalian untuk memperlakukannya dengan penuh hormat dan bermartabat. Akan tetapi, kalian gagal melakukan hal ini." Para resi di hutan Dewadaru menyesali apa yang telah mereka lakukan. Para resi kemudian melakukan doa dan persembahyangan selama setahun penuh, hingga akhirnya Dewa Siwa berkenan menampakkan diri di hadapan mereka untuk bertemu dan memberikan banyak nasihat kepada mereka. Umat sedharma yang saya muliakan, dari cerita tersebut dapatlah sekiranya kita pahami dan memetik makna bahwa kita semestinya tidak memandang seorang tamu dari penampilannya saja. Sebab yang menjadi penekanan dalam ajaran agama Hindu adalah pelayanan yang baik terhadap seorang tamu. Umat sedharma sekalian, bila kita menengok dalam kehidupan yang modern dewasa ini, penampilan dan sikap yang baik adalah syarat utama serta mutlak harus dilakukan oleh siapapun yang datang bertamu, dan juga harus dilakukan oleh siapapun yang menerima tamu. Penampilan dan sikap yang baik sudah barang tentu akan memberikan kesan yang baik pula.
dalam pandangan etika pergaulan, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan saat bertamu. Di antaranya adalah yang pertama, menunjukkan sikap hormat, sopan dan santun, baik dalam berperilaku maupun dalam berpenampilan. Yang kedua adalah selalu ingat bahwa menghormati orang lain sesungguhnya adalah membuat diri kita terhormat di mata orang lain. Yang ketiga, sudah barang tentu menyampaikan maksud kedatangan dengan jelas dan fokus pada masalah yang akan dibicarakan. Yang keempat, menyudahi kunjungan bila semua telah terselesaikan agar tidak mengganggu aktivitas tuan rumah. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Om Santi 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 Om.